Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berhadir di Masjid Paripurna Rahmat Ilahi yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, yakninya Al-Mukarram kita, imam besar kita, yakninya Ustadz Zulqadri. Kemudian yang sama-sama kita hormati, yakninya takmir kita, Ustadz Fernando, dan juga para petugas security dan juga petugas kebersihan Masjid Paripurna Rahmat Ilahi yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, yakninya Bapak RT kita, Bapak Zainal, kemudian Bapak Ibu jemaah Masjid Paripurna Rahmat Ilahi yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, sesuai dengan janji saya juga dan juga janji beberapa pertemuan yang sebelumnya dengan kita semua yang berhadir, kemudian salah satu dari permintaan dari jemaah kita, yakninya membahas tentang masalah yakninya khilafiyah, tentang masalah perbedaan yang akan menyatukan suatu umat. Jadi Bapak Ibu, kami menyampaikan sebab permasalahan ini sebenarnya sudah selesai, sudah dikupas oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Akan tetapi tugas kita adalah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan para ulama kepada kita, dan ini merupakan bukan suatu mencari perdebatan, bukan mencari suatu permusuhan, tetapi adalah mencari pemahaman dan menambahkan keilmuan kita. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kita yang akan kita angkat nantinya, yakninya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sambil berjalan yang ingin bertanya nantinya, silakan nantinya Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab nantinya sekiranya ada yang bertanya. Kemudian insyaallah nanti kita akan mencarikan solusinya. Dan sekali lagi kita di sini bukan mencari perselisihan, bukan mencari pertikaian. Agama Islam ini adalah agama yang luas, agama yang memiliki rahmatan lil alamin. Jadi kalau sekiranya terjadi perbedaan pemahaman, perbedaan yakni apa yang kita alami selama ini, makanya nanti insyaallah akan kami sampaikan dengan dalil-dalil dari Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dengan tegas, yakninya wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini Bapak Ibu, yakninya agama Islam. Agama Islam memiliki yakninya pondasi, pegangan yang begitu kuat yang ditinggalkan oleh Nabi kita yang mulia. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatullah. Tidaklah aku tinggalkan dua pedoman hidup, tidaklah aku tinggalkan dua pedoman hidup di antara kamu kepada kamu, yakninya Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita amalkan, yang apabila kita aplikasikan,
di dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Insya Allah hidup kita akan menjadi rahmat. Insya Allah hidup kita akan menjadi bahagia, Bapak Ibu, sesuai dengan tuntunan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, wasiat yang sungguh luar biasa tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang yakninya perbandingan, ikhtilaf para ulama, perbandingan mazhab. Kita ketahui, Bapak Ibu, sebagaimana Nabi kita mengatakan kepada kita, memberikan suatu nasihat, usikum, kata Nabi, usikum bittaqallahi azza wa jal. Nabi kita menyampaikan kepada kita, yakninya aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat pertama, Bapak Ibu. Apa nasihat pertama yang disampaikan oleh Nabi? Yakninya aku wasiatkan kepada kita, yakninya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi kita mengatakan, Bapak Ibu, yakninya wasam'i wat ta'ah. Apabila Nabi telah menyampaikan hal tersebut, maka dengarkanlah dan taatlah, yakninya apa yang telah Nabi perintahkan kepada kita tersebut, yakninya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita melanjutkan dengan nasihat yang begitu luar biasa. Wa in ta'amara alaikum abadun. Kemudian Nabi kita mengatakan, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita, yakninya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dipimpin oleh hamba sahaya yang lemah, yang dhaif, yang selama dia tidak mengajak kepada kesyirikan dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu, yakninya inilah yang akan menjadi rujukan, inilah yang akan menjadi pembendaharaan bagi kita. Setiap ucapan yang kita katakan akan berpengaruh kepada amalan kita. Apa yang Allah katakan kepada kita? Yakninya di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang baik. Apa gunanya, Bapak Ibu? Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, yuslih lakum a'malakum. Untuk apa? Agar Allah sempurnakan amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosa kita. Maka dengan perkataan benar, dengan perkataan baik, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan amalan kita. Maka dengan berbicara tentang perbandingan, Bapak Ibu, dengan ikhtilaf dan inti nanti dari hadis yang saya sampaikan nanti, Bapak Ibu, inilah apa yang disampaikan, yang digambarkan oleh Nabi kita, yakninya setelah Nabi wafat dan setelah wafatnya 4 khalifah tersebut. Apa yang Nabi katakan kepada kita, Bapak Ibu? Yakninya fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara tilafa faqathira. Apa kata Nabi? Sesungguhnya, kata Nabi, barang siapa yang masih hidup di antara kalian di sepeninggalku, artinya tidak ada Nabi lagi, apabila kita masih hidup seperti zaman sekarang ini, Bapak Ibu, barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, kata Nabi. Yang pertama, setelah Nabi tidak ada, kita hidup di zaman tersebut hari ini. Kemudian yang kedua, kata Nabi, yakninya fa'alaikum bisunnati. Kemudian maka kata Nabi, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak nantinya, Bapak Ibu. Ikhtilafan katsira. Mereka akan melihat perselisihan dan perdebatan, pertentangan yang akan banyak.
Itu telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia. Siapa Nabi? Apa ucapan Nabi? Perkataan Nabi itu adalah hak, benar. Nabi berkata bukan karena hawa nafsu. Nabi menyampaikan bukan karena mengikuti zaman. Nabi menyampaikan bukan karena keinginan bisikan setan, tidak, tetapi ada hikmah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, sepeninggalku nantinya, kata Nabi, kamu akan mendapati perbedaan, pertikaian, perdebatan yang banyak, kata Nabi. Jadi jauh-jauh hari Nabi kita telah mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, yakninya akan terjadi perdebatan, akan terjadi pertikaian, akan terjadi pertentangan, dan nanti akan masuk kepada para ulama, dan insya Allah nanti akan kami sampaikan apa yang dikatakan oleh empat imam tersebut: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Insya Allah nanti akan kami sampaikan, Bapak Ibu, yakninya apa yang disampaikan oleh para imam tersebut. Di sini Nabi kita menyampaikan, di sepeninggalku nantinya, kata Nabi, kamu akan mendapati perselisihan dan perdebatan yang banyak. Dan maka Nabi kita tersebut menyampaikan, Bapak Ibu, yakninya seperti yang saya katakan tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka Nabi memberikan nasihat kepada kita, sepeninggalku nantinya akan ada perselisihan yang banyak, maka oleh karenanya, kata Nabi, wajib atas kalian berpegang teguh yang pertama kepada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Apa tadi? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatullah, yakninya Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita melihat perbedaan, pertikaian, dan kesalahpahaman dan perselisihan, dan itu nantinya, dan insya Allah akan kami sampaikan juga melalui Al-Quran nantinya, Bapak Ibu. Makanya kata Nabi kita mengatakan, maka wajib bagi kita berpegang teguh kepada sunnahku, kata Nabi. Setelah itu siapa lagi yang Nabi katakan? Yakninya sunnah khulafaur ar-rasyidin, yakninya khalifah rasyidin, yakninya khalifah yang 4 setelah Nabi tersebut. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu, maka kemudian Nabi kita mengatakan, apabila kita berada di akhir zaman ini, Bapak Ibu, maka Nabi kita kan, yakninya ikutilah, yakninya kamu akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka ikutilah dua yang telah disampaikan oleh Nabi nasihat tadi. Yang pertama adalah sunnahku, kata Nabi. Yang kedua, yakninya sunnah khulafaur rasyidin, yakninya khalifah tersebut. Bermakna, Bapak Ibu, apabila hal itu terjadi, dan itu sudah terjadi, dan kita lihat kenapa terjadi perbedaan, ikhtilaf, pertentangan, perselisihan yang membuat-buat, dan itu, Bapak Ibu, dan juga Nabi kita mengatakan, yakninya fa inna kulla bid'atin dolalah. Dan ingat, Bapak Ibu, sering Ustadz mengatakan bid'ah, sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Bid'ah itu bukan kata Ustadz, perlu kita garis bawahi. Bid'ah itu bukan kata Ustadz, bid'ah itu bukan kata para ulama. Bid'ah itu adalah Nabi yang langsung mengatakan. Apa arti bid'ah? Bid'ah itu adalah mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi, yang tidak pernah dibuat oleh para khalifah yang 4 tadi, Bapak Ibu. Itulah bid'ah. Jadi kalau kita menjadi sorotan, Ustadz, itu Muhammadiyah seperti itu Salafi seperti itu, berarti rusak pemikiran kita, rusak perkataan kita. Itu bukan orang Muhammadiyah yang mengatakan, itu bukan orang Salafi yang mengatakan, tetapi yang mengatakan itu adalah Nabi kita sendiri. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Fa inna kulla bid'atin dolalah. Dan di hadis yang sebelumnya, dari apa yang telah Nabi katakan, yakninya berpegang teguh kepada sunnahku,
kepada khalifah yang 4 tadi, maka Nabi kita mengatakan, gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Artinya, bersikukulah, istiqomahlah di atasnya. Bersikukulah, istiqomahlah di atasnya. Apabila kita mengetahui itu sunnahnya Nabi, itu yang diajarkan oleh Nabi, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka bersikukulah kita yakninya beristiqomah di atasnya, Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut, Bapak Ibu, yakninya kemudian Nabi kita mengatakan, wa iyyakum wa mudasatil umuri wa kulla fa inna kulla bid'atin dolalah. Kemudian Nabi kita mengatakan, dan hati-hatilah terhadap perkara, kata Nabi, dan hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Kemudian dilanjutkan, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Yakninya hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, yakninya hadis ini sahih, Bapak Ibu. Jadi itu dasar rujukan kita berpegang, yakninya untuk menyikapi perselisihan perbedaan. Jangan kita asal mengatakan bid'ah. Ustadz itu bid'ah saja, ustadz ini bid'ah saja. Bukan ustadz itu yang mengatakan, Bapak Ibu. Itu adalah nasihat yang disampaikan oleh Nabi, yakninya kepada kita, supaya kita jangan melakukan perbuatan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Makanya Nabi menggarisbawahi, apabila sepeninggalku, kata Nabi nantinya, dan sepeninggal khalifah tadi, kamu akan melihat perbedaan, perselisihan dan pertentangan. Kita lihat, Bapak Ibu, di zaman Ali bin Abi Thalib itu terjadi puncaknya disebut dengan Syiah. Syiah tersebut, Bapak Ibu, di zamannya Nabi, di zaman Syiah dengan sekarang itu berbeda, Bapak Ibu. Di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Nabi tak ada Syiah. Di zaman Syiah itu berkembang setelah khalifah yang terakhir, yakni Ali bin Abi Thalib. Dan Syiah tersebut di zaman Ali bin Abi Thalib, Syiah itu adalah orang yang ikut-ikutan. Jadi Syiah itu di zaman Ali adalah orang yang ikut-ikutan. Syiah itu artinya pengikut. Ternyata dengan perjalanan waktu, apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan takutlah kamu nantinya suatu saat orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah tinggal diam kepadamu sampai kamu mengikuti agamamu. Akhirnya, Bapak Ibu, Syiah yang sekiranya di zaman Ali tersebut hanya sekedar ikut-ikutan, tidak sampai kepada puncak peribadahan, tidak sampai pada puncak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Syiah hari ini, Bapak Ibu, yakninya mempelintirkan itu semuanya. Menggelincirkan itu semuanya. Akhirnya apa yang tidak pernah dibuat oleh Nabi, tidak pernah dibuat oleh khalifah, akhirnya dihalalkan semuanya. Supaya apa? Supaya umat Islam mengikuti tradisi-tradisi tersebut, padahal itu semua tidak dilaksanakan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh Nabi. Makanya kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, kata Nabi. Dan barang siapa yang melakukan suatu amalan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah ditirukan oleh Nabi, maka Nabi katakan fawaradun, maka semuanya itu tertolak oleh Nabi. Nabi sendiri mengatakan. Pertanyaannya, siapa Nabi kita tersebut? Siapa Nabi kita tersebut? Dia mengetahui, dia memahami, Bapak Ibu. Maka dengan perbedaan, dengan perselisihan, hal tersebut akhirnya umat Islam momentum bagi orang Yahudi, bagi orang Nasrani yang memusuhi Islam dan termasuk orang Syiah. Dan di sanalah akhirnya berupaya untuk mengadu domba bagaimana Islam tersebut pecah. Dan Nabi kita telah mengatakan, umat Islam tersebut akan pecah menjadi 73 golongan. Umat Yahudi akan pecah menjadi 72 golongan. Umat Nasrani akan pecah menjadi 71 golongan. Dan semuanya masuk neraka, kata Nabi, kecuali satu. Siapa dia? Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau umat Islam. Kemudian orang Yahudi, siapa dia? Yang mengikuti kitab-kitab,
yang memahami, yang mempelajari bagaimana ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula orang Nasrani, Bapak Ibu. Itu telah Nabi sampaikan. Semuanya akan pecah menjadi 73 golongan, 72 golongan, dan 71 golongan. Dan semua hal tersebut masuk neraka kecuali satu, yakninya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan siapa dia? Dan itu sampai saat ini belum jelas, Bapak Ibu. Sebab kenapa? Nabi tidak ada hidup di zaman sekarang dan tidak mengetahui siapa kita yang masuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Tetapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Jadi Bapak Ibu, sepeninggalnya Nabi kita, sepeninggalnya khalifah tersebut, maka terjadi perbedaan-perbedaan, terjadi perselisihan-perselisihan yang sungguh luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu, memandang baik sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, memandang baik sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, bahkan sampai disandarkan kepada empat imam tersebut. Dan inilah yang saya sampaikan, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh empat imam tersebut berdasarkan kitab-kitab yang telah dinukilnya. Apa yang disampaikan? Yang pertama disampaikan oleh yakninya Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan yakninya apabila suatu hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Itu kata Imam Hanafi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Kemudian ini Bapak Ibu, ini adalah hadis riwayat Ibnu Abidin dalam Al-Hasiyah, dan dalam tulisan beliau Rasmul Mufti dari Majmu' Rasa, lalu dia mengatakan hal yang seperti itu, Bapak Ibu, yakninya apabila suatu hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Kemudian Imam Hanafi mengatakan tidak halal bagi seorang pun mengambil pendapatku selama ia tidak mengetahui dari mana dasarnya dan kenapa dia mengambilnya. Bahkan Imam Hanafi mempertanyakan Bapak Ibu. Kemudian Imam Hanafi juga mengatakan yakninya haram bagi seseorang yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa pendapat denganku, tentangku. Kita tidak mengetahui itu betulkah ucapan Imam Hanafi atau tidak, dan kita tidak mendalaminya, Bapak Ibu. Kemudian kita sampaikan ini adalah perkataan Imam Hanafi. Maka Imam Hanafi termasuk para ulama telah menyampaikan, Bapak Ibu, haram, dan dia berlepas diri dalam hal ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Imam Malik mengatakan, Bapak Ibu, Imam Malik tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi Muhammad SAW yakninya kecuali pendapatnya bisa diambil atau bisa ditolak. Itu perkataan adalah Imam Malik, kecuali Nabi kita yang mulia, Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada salahnya. Semuanya betul. Imam Malik, siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah, ulama besar, ulama kondang, Bapak Ibu. Akan tetapi beliau tetap yakninya menyampaikan apabila hadis ini sahih, maka inilah mazhabku. Kemudian Imam Malik mengatakan tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi, apabila Nabi telah meninggal, maka pendapatnya itu adalah bisa diambil atau bisa tertolak, dan termasuk pendapat beliau. Kemudian yang ketiga, inilah yang sering kita sandarkan, Bapak Ibu, perkataan Imam Syafi'i kata kita. Selalu kita menyampaikan Imam Syafi'i, tetapi kita tidak mempelajari apakah betul itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Bapak Ibu, yakninya Imam Syafi'i mengatakan tidak ada seorang pun melainkan ada sunnah Rasulullah SAW yang hilang dan tersembunyi darinya. Kemudian setiap perkataanku atau usul yang saya letakkan, kemudian ternyata riwayat dari Rasulullah menyelisih perkataanku, maka yang disabdakan oleh Rasulullah itulah pendapatku. Apa maknanya, Bapak Ibu? Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, dan apabila itu tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah,
tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka itu bukanlah dari Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i juga berpendapat, apabila kata Imam Syafi'i, apabila kalian menjumpai dalam kitabku, maka Imam Syafi'i menantang kita. Ada kitabnya, kitab Al-Um ya saudara, Al-Um. Itu kitabnya tebal Bapak Ibu, ada 12 jilid kalau salah ya. Ada kitabnya 12 jilid. Kalau Bapak pengen baca, Pak Jai bisa baca tuh. Kitabnya tipis ya Pak Jai, palingan 12 jilid. Kalau Pak Jai baca mungkin 3 bulan sampai bulan mungkin alun selesai untuk baca. Kitabnya tebal. Nama kitab itu adalah kitab Al-Um, Imam Syafi'i ya saya. Di dalam kitab Imam Syafi'i tersebut, maka Imam Syafi'i mengatakan Bapak Ibu, apabila kalian menjumpai dalam kitabku, kata Imam Syafi'i tersebut, dia negaskan, apabila kamu menjumpai dalam kitabku hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka berpendapatlah kalian dengan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Itu adalah pernyataan yang tegas oleh Imam Syafi'i. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui kitab Imam Syafi'i yang sering kita bahas, yang mana mayoritas Indonesia ini adalah bermazhabkan Syafi'i, maka Bapak Ibu pengen lebih jelas, silakan Bapak Ibu cari di Pustaka Ilmu yang ada di Jalan Balam ya, di Jalan Balam, atau Bapak Ibu pergi ke Gramedia, itu ada nama kitabnya, kitab Al-Um, kitab karangan yakninya, lupa siapa nama karangan, yakninya tentang Imam Syafi'i. Di sana kitab tersebut jelas Bapak Ibu, apa-apa yang kita katakan, apa-apa yang kita sandarkan, yakninya betulkah itu semuanya dari Imam Syafi'i. Sebab kenapa? Kita menukilkan kepada sesuatu, apalagi kepada imam tersebut, kepada ulama kita tersebut, tidak pernah dikatakannya, tidak pernah diucapkannya, dan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, lalu kita sandarkan kepadanya, berarti kita memfitnahnya. Berarti kita memfitnah dia Bapak Ibu. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan hal yang ini, lalu kita katakan seperti ini, maka itu memfitnah. Ini kan baik Ustaz, baik untuk masyarakat kita. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, padahal dalam kitabnya tak ada, berarti kita memfitnah dia Bapak Ibu. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, maka berpendapatlah kalian dengan sunnahku dan tinggalkan apa yang aku katakan tersebut. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, ikutilah sunnah tersebut dan janganlah kalian hiraukan pendapat seorang pun yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, apabila suatu hadis tersebut telah jelas sahihnya, maka itulah mazhabku, sama seperti yang dikatakan oleh imam-imam yang sebelumnya Bapak Ibu. Kemudian setiap hadis dari Rasulullah, maka itu adalah pendapatku juga, walaupun kalian tidak pernah mendengar dariku. Itulah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i Bapak Ibu. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan Bapak Ibu, janganlah kalian taklid itu adalah yakninya manut gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya manut, mencontoh tanpa dalil, tepat ya. Taklid itu Bapak Ibu, yakninya kalau bahasa kerennya manut, mencontoh tanpa dalil, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Taklid, maka Imam Syafi'i mengatakan, janganlah kamu taklid. Maka Imam Syafi'i pun juga mengatakan, jangan kita taklid, jangan kita mengikut-ikuti dalam agama ini. Kalau semuanya tidak ada dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh hadis, tidak disampaikan oleh hadis, dan tidak dipertegaskan oleh Al-Quran, dan maka kita ketahui Bapak Ibu, semuanya adalah taklid, dan taklid tersebut adalah tidak sesuai dengan, tidak ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Bapak Ibu. Jadi itu adalah baru 3 imam. Kemudian yakninya Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang dikatakan, janganlah kalian bertaklid dalam agama kepada yang salah seorang di antara mereka, para imam, apapun yang datang dari Nabi dan para sahabatnya, maka ambillah. Maka dipertegas lagi Bapak Ibu, dan ini Bapak Ibu,
empat imam ini Bapak Ibu memiliki keilmuan yang sungguh luar biasa, tetapi dia saling bijaksana dalam menyikapi perbedaan tersebut, tetapi dia tetap menitik beratkan apabila berselisih di antara kami tidak sesuai dengan apa yang kami ajarkan, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah, maka jangan ikuti hal tersebut. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i Bapak Ibu? Dengan Imam Hambali? Semuanya ahli fikih, ya saudara? Semuanya ahli fikih Bapak Ibu. Semuanya ahli fikih. Orang yang pakar di bidangnya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu ditegaskan, tetap rujukannya adalah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sungguh ironis apabila kita umat Islam masih berfatwa, masih mengatakan ini baik padahal itu tidak pernah Nabi ajarkan. Kemudian kita menghantam, menjatuhkan salah satu organisasi, salah satu kelompok, salah satu ini dan segala macamnya. Itu golongan itu pandai ucapan ini aja, golongan itu pandai ucapan ini. Dan kembali kami sampaikan yakninya di dalam mutiara hadis arba'in tersebut kami sampaikan Bapak Ibu, dan perkataan itu bukanlah perkataan organisasi. Perkataan itu bukanlah perkataan yakninya perkataan ustaz. Perkataan itu bukanlah perkataan imam, tetapi perkataan itu adalah perkataan Nabi kita yang mulia Bapak Ibu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yakninya barang siapa yang menolak hadis Rasulullah maka ia berada pada jurang kancuran. Maka ditantang oleh Imam Ahmad Bapak Ibu, telah disampaikan barang siapa yang menolak hadis Rasulullah maka ia berada pada jurang kancuran Bapak Ibu. Artinya apa? Di dalam kita beribadah ini Bapak Ibu, bukan hanya sepengetahuan kita saja, bukan hanya kata ini kata itu, tidak Bapak Ibu, tetapi semuanya merujuk seperti yang Ustaz katakan tadi, yakninya merujuk kepada dalil, bukan taklid. Makanya pentingnya kita belajar Bapak Ibu. Makanya kami selaku pengurus, makanya kami tidak hanya sekedar mengucapkan kata saja, maka kami menyediakan buku, menyediakan kitab Bapak Ibu, itu buku. Makanya di sanalah gunanya kita untuk membahas, mengkaji, untuk menambah keilmuan kita, bukan untuk menjadi perselisihan. Oh ini golongan ini, oh ini golongan ini, oh ini golongan ini. Tidak Bapak Ibu, tetapi kita melihat yang mana yang sesuai, yang telah disampaikan oleh Nabi, yang telah dikatakan oleh empat imam yang telah kami nukilkan tersebut Bapak Ibu. Nanti jangan kita berucap ternyata salah ucap lalu kita memfitnah. Fitnah ujungnya Bapak Ibu, fitnah ujungnya. Contoh Bapak Ibu, kayak seperti kita mengatakan seperti Maulid Nabi. Kita sering mengucapkan ini adalah baik, ini dilakukan oleh Nabi, ini dilakukan oleh ini Bapak Ibu. Tidak ada satupun dalil yang menceritakan. Tanya sama Ustaz nih, ada Ustaz yang hadis sahih? Makanya Bapak Ibu, lalu kita menyandarkan, itu yang bahayanya. Tetapi kita mengetahui sejarah itu harus Bapak Ibu. Itu ada kisah Nabi Muhammad dalam bukunya Sirah Nabawi, ya saudara. Kita mengetahui bagaimana kisah Nabi, perjalanan Nabi, tetapi kita memfatwakan, menganggap itu ibadah, menganggap itu baik, itu yang salah Bapak Ibu. Betul ya Ustaz? Ustaz ya? Ustaz coba Ustaz jalan Ustaz. Antum ada yang Ya oke. Pertama saya mau bukan filosofi. Iya betul. Saya kira yang sampai ke Ustaz semua dari awal sampai akhir itu pengetahuan semua. Iya. Jadi untuk mempertanyakan itu nggak ada sebenarnya. Jadi ibaratnya harus ada kajian lah Ustaz. Iya. Cara ibaratnya tes-tes gitu. Oh iya. Kalau seperti ini saya kira nggak relevan. Betul. Kemudian yang kedua, apakah nasakh mansukh itu mencakup kepada hadis atau kepada Quran saja? Iya betul. Nasak menghapus ya, kemudian masuk. Ya. Oke. Oke. Itulah enaknya kalau kita ngaji, kalau ada mahasiswa di sini Bu. Ya Ustaz ya. Kalau mahasiswa itu memang harus seperti itu ya Ustaz ya. Harus yakninya
untuk menguji-nguji Bapak Ibu. Jadi yakninya nasakh dan mansukh. Yakninya itu pembahasannya nanti panjang nanti itu Ustaz. Waktu pun juga tak sampai, nanti fitnah nantinya. Jadi insyaallah nanti akan Ustaz pada pertemuan bulan semalam Ustaz meminta yakninya terkait dengan ini, makanya saya sampaikan seperti ini supaya tidak ada terjadi fitnah di antara kita. Jadi kalau terkait dengan nasakh dengan mansukh Bapak Ibu, bukan saya tidak mau menjawab, mau saya jawab, tapi takutnya nanti waktu tidak terkejar. Ustadz pun juga dia paham bahwasanya pembahasan nasakh dan mansukh itu panjang. Nanti kenapa dia dinasakkan, kenapa dia dimansukhkan? Nasakh itu artinya menghapus, ya, menghapus apa yang telah dikatakan oleh ini, kemudian dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Lalu bagaimana? Lalu dimasukkan dengan ayat Al-Quran tersebut. Panjang Bapak Ibu. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya saya ini saya jadikan PR ini sebagai yakninya pembahasan nasakh dan mansukh Bapak Ibu, dan saya jujur tidak bisa menjawab untuk saat ini. Sebab kenapa? Pembahasannya panjang, nanti bunyi bel untuk saya berhenti, nanti tergantung fitnah ujungnya Ustadz Yazid ini menyebarkan yakninya pertikaian dan perpecahan di masjid katanya. Makanya saya belum berani ya Ustadz ya. Insyaallah ini kemudian betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Pengnando, ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Bapak Ibu. Kemudian secara face to face-nya, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama kita harus belajar dengan guru ya Ustaz ya. Kita harus belajar dengan guru. Sebab kenapa? Sebab kalau kita salah menerima, salah untuk menampung apa yang kita pelajari ini Bapak Ibu, maka di dalam Al-Qur'an itu banyak Bapak Ibu. Di dalam Al-Qur'an tersebut yakninya bagaimana yakninya penyesalan orang zalim tersebut. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau menambah ilmunya, lalu dia berfatwa menyampaikan hal ini dan segala macamnya, akhirnya bisa menyesatkan seseorang, bisa mengantarkan seseorang kepada jalan yang tidak baik Bapak Ibu. Dan ini adalah dasar-dasar yang pertama yang diminta oleh Ustaz Pengnando pada pertemuan sebelumnya. Inilah yang saya bahas. Kemudian Pak Jai, apa tadi Pak Jai? Kita ini bukan dari perbedaan. Ya. Itu kami jemaah ingin mendengarkan ya mana yang diambil oleh Nabi. Ya. Kita kan dari perbedaan itu yang ngomong dengan kita. Iya betul Pak Jai. Urusan aja lah, ini yang dilakukan oleh Nabi. Iya. Kami itu, ya kami minta jemaahnya apa? Apa yang diajarkan oleh Ustaz itulah kami turut. Iya. Jadi kami ini bagaimana? Itu yang kami, jadi justru itu kami mengabarkan Ustaz itu memberikan arahan pada kami apa yang diajarkan oleh Nabi. Jangan jadi perbedaan itu. Iya. Nanti ada tergantung nanti antara jemaah lain ini diajarkan oleh Ustaz, ada segini ini, ini perbedaan ini lah pertikaian. Kita luruskan aja Ustaz. Iya betul Pak Jai. Diajarkan oleh Nabi itu diajarkan berikan pengarahan pada kami, karena pada kami kami nurut apa aja yang bisa sampaikan. Siapa Jai? Berkembang nanti Ustaz. Ini mikah nanti didengar oleh ini agak nanti berbeda juga kan datangnya nanti. Oke. Kita luruskan aja persoalan. Siap. Sampai ini selama kita ini yang kita jawab oleh Nabi, ini yang kita buat. Udah cukup. Jadi kita bersekarang kami akan nanti didengar oleh ini yang akan mengancurkan kita. Siap betul. Orang lain yang tidak. Betul Pak Jai. Tidak ada ini bicarakan itu. Sabar Sanando. Jadi itu. Jadi luruskan aja. Siap. Apa yang ada maksud. Siap. Oke Sanando. Saya kira Pak Jai sudah masuk doktrin. Ya. Istilahnya saya kira Pak Jai juga itu asli. Ya. Ini nggak dapat personal. Iya betul. Iya. Makanya saya perlukan kita harus kita coba mandiri, maksudnya kita kumpul Netral ya. Ya. kita coba ambil jalan tengah Betul. sampai kepada jemaah. Kita ambil dasarnya permasalahan sebetulnya dari mana gitu. Siap. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Jai dan terima kasih kepada Ustaz Pengnando. Jadi Bapak Ibu, semua tadi hadis sudah kami sampaikan tadi. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Sepeninggalku, kata Nabi yang pertama, sepeninggal khalifah yang kedua, kamu akan mendapati perbedaan pertikaian yang akan banyak, kata Nabi. Itu telah dijamin oleh Nabi Bapak Ibu. Nabi adalah manusia yang hebat, manusia yang diberikan pilihan yang sungguh luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang diberikan keistimewaan kecuali Nabi kita yang mulia Bapak Ibu. Perkataan yang diucapkan oleh Nabi tidak ada yang salah, tidak ada dia berdusta Bapak Ibu. Jangankan dia serius menyampaikan dalam agama,
bercanda pun kata sahabat dia tuh tetap jujur. Jangankan dia serius, kalau sudah jelas dia serius pasti dia menyampaikan yang benar. Sedangkan yang bercanda saja Nabi tidak pernah berkata bohong. Tidak ada satupun yang menjelaskan Nabi itu berkata bohong sampai di dalam kitab Bapak Ibu kita bahas kitab orang yang lain. Di dalam kitab tersebut bahkan mengangkat bagaimana menyanjung Nabi kita yang mulia tersebut dengan kejujurannya. Makanya sungguh ironis bagi kita apabila kita masih mendengarkan kata ini dan segala macamnya, lalu kita terdoktrin dengan masa ustaz tadi, lalu kita menjatuhkan ini dan segala macamnya, itulah yang merusak amalan kita Bapak Ibu. Yuslalakum amalakum. Padahal Allah sebenarnya ingin menyempurnakan amalan kita, tetapi karena perkataan kita dengan ucapan kita yang kita tidak ada ilmunya di sana, yang tidak memahami di sana, akhirnya kita yakni mengeluarkan sekte-sekte yang merusak agama kita ini Bapak Ibu. Jadi memang setelah sepeninggal Nabi, yakni setelah sepeninggal khalifah, itu tidak ada ajaran-ajaran yang sempurna Bapak Ibu. Semuanya penuh dengan pertikaian perdebatan, salah satunya orang non-Islam Bapak Ibu. Makanya tempat yang paling suci, tempat yang paling sempurna, tempat yang paling hakiki sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi itu ada dua kota, yakninya kota Makkah dan kota Madinah. Di kota Makkah dan kota Madinah sampai pun yakninya Ad-Dajjal pun juga tak sanggup masuk ke sana Bapak Ibu. Dan itu adalah dua kota yang ditinggalkan oleh Nabi kita. Dan lihat bagaimana ibadahnya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana rasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu nyaman. Kemudian Bapak Ibu, kemudian ayat Al-Qur'an saya katakan tadi. Kemudian di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-59. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Ya ayyuhallazina amanu taqul, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Yang pertama Allah menghimbau kepada kita, wahai orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpinmu. Dan itu telah dijelaskan tadi di dalam hadis Bapak Ibu. Siapapun yang memimpin di negeri kita ini Bapak Ibu, selagi dia tidak mempersekutukan Allah, selagi dia tidak memusyrikan Allah, selagi dia tidak mengajak kepada jalan yang batil, maka kita wajib taat untuk dia Bapak Ibu. Itu Allah sampaikan. Kemudian inilah poin yang kita sampaikan dari ayat ini Bapak Ibu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Yakninya fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apa yang Allah sampaikan kepada kita Bapak Ibu, yakninya di dalam ayat tersebut, dan apabila kamu melihat suatu perselisihan, suatu perdebatan, suatu pertengkaran terkait dengan agama ini Bapak Ibu, Allah mengatakan kepada kita bukan merujuk kepada mazhab, bukan merujuk kepada Imam Syafi'i, bukan merujuk kepada Imam Hanafi, bukan merujuk kepada Imam Hambali, bukan merujuk kepada Imam Ahmad, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan fa'uddu ilallah, kembalikan semuanya itu kepada Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, yakninya wa rasulih, kembalikan semuanya kepada Rasul. Apa itu? Sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh Nabi, hadis-hadis yang telah ditinggalkan oleh Nabi Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya ibadah kita ini tidak sia-sia Bapak Ibu. Supaya amalan kita ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jadi itulah gambarannya Bapak Ibu, yakninya pembahasan masalah kita, yakninya tentang perbedaan yang akan menyatukan umat. Kita lihat bagaimana dalil yang sudah kami sampaikan, baik itu dari hadisnya dalam Al-Quran, kemudian perkataan para empat tadi, dan itu kami kembalikan kepada kita Bapak Ibu. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya itu dikasih PR lagi saya oleh Ustaz Ando terkait dengan masalah nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh ini khusus pula pembahasan ini Bapak Ibu. Ya seperti yang saya garis bawahi tadi, nasakh itu memasukkan apa yang dikatakan oleh hadis kemudian dihapus oleh Al-Quran tersebut. Ya saudara, panjang pembahasannya. Jadi nanti tidak saya tidak mau
menggambarkan secara nanti takutnya tidak sempurna, terjadi fitnah di antara kita Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bersangka nanti yang tidak baik nantinya Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ustaz Nando, terima kasih kepada Pak Jai, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah yang baik, yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setelah sholat Isya ini Bapak Ibu, kita bersama-sama bertakziah ke rumah yang mana ibunda dari Ustadz Bambang wafat 3 hari yang lalu, dan insyaallah malam ini malam yang ketiga takziahnya, itu yang beralamat di Jalan Mawar Bapak Ibu. Yang ingin itu tadi kami sudah pesan oplet. Yang ingin sama oplet nantinya silakan. Yang ingin naik motor silakan. Yang ingin jalan kaki silakan Bapak Ibu. Pilihannya kembali kepada Bapak Ibu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan.